Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ihsanuddin MSI selaku dosen pengampu mata kuliah analisis kompleks. Sebelumnya kami dari kelompok satu yang beranggotakan Septi Alfianti, Aulia Kusuma-Ningsih, Tiara Afista, Alenir Malasari, Siti Masnul Aini, dan Amalia Maharani akan membahas mengenai fungsi kompleks, limit dan kekontinuan, diferensial dan sekawan harmonik, fungsi dasar, serta integral kompleks. Baik, materi yang pertama yaitu fungsi kompleks. Definisinya, misalkan D himpunan titik pada bidang Z. Fungsi kompleks F adalah suatu aturan yang memasangkan setiap titik Z anggota D dengan satu dan hanya satu titik W pada bidang W, yaitu Z, W. Fungsi tersebut dapat ditulis W sama dengan FZ. Himpunan D disebut daerah asal atau domain dari F, ditulis DF, dan FZ disebut nilai dari F atau peta dari Z oleh F. Range atau daerah hasil dari F ditulis RF, yaitu himpunan FZ untuk setiap Z anggota D. Untuk uh, untuk grafiknya dapat dilihat di PPT. Ada 4 contoh. Contoh A, B, dan C adalah fungsi kompleks dengan domain semua titik pada bidang Z, sedangkan contoh D adalah fungsi kompleks dengan domain semua titik pada bidang Z kecuali Z sama dengan setengah. Jika Z sama dengan X ditambah Y, maka fungsi W sama dengan FZ dapat diuraikan menjadi W sama dengan U dalam kurung X, Y ditambah I V dalam kurung X, Y yang berarti REW dan LMW masing-masing merupakan fungsi dengan dua variabel real X dan Y. Apabila Z sama dengan R dalam kurung cos theta ditambah I sin theta, maka W sama dengan U dalam kurung R, theta ditambah IV dalam kurung R, theta. Contohnya, tuliskan FZ sama dengan 2Z kuadrat dikurang I dalam bentuk U dan V. Misal Z sama dengan X ditambah Y, maka fungsi W sama dengan FZ sama dengan 2Z kuadrat dikurang I sama dengan 2 dalam kurung X ditambah Y kuadrat dikurang I sama dengan 2 dalam kurung X kuadrat ditambah 2XY dikurang Y kuadrat dikuadratkan dikurang I sama dengan 2 dalam kurung X kuadrat dikurang Y kuadrat ditambah I 4 I dalam kurung 4XY dikurang 1. Jadi U-nya itu sama dengan 2 dalam kurung X kuadrat dikurang Y kuadrat dan V-nya itu 4XY dikurang 1. Jika Z sama dengan R cos theta ditambah I sin theta, tentukan FZ sama dengan Z kuadrat ditambah I. FZ sama dengan Z kuadrat ditambah I sama dengan, bisa dilihat ini caranya seperti ini. Nah, hasilnya U-nya sama dengan R kuadrat cos R kuadrat dalam kurung cos kuadrat theta dikurang sin kuadrat theta dan V-nya itu 1 ditambah R kuadrat sin 2 theta. Komposisi fungsi. Diberikan fungsi FZ dengan domain DF dan fungsi GZ dengan domain DG. Nah, jika RF irisan DG tidak sama dengan himpunan kosong, maka ada fungsi komposisi GOFZ sama dengan GFZ dengan domainnya itu DF. Untuk ilustrasinya bisa dilihat di bawah ini. Nah, terus jika RG irisan dari DF tidak sama dengan himpunan kosong, maka ada fungsi komposisi FOGZ sama dengan FGZ dengan domainnya DG. Bisa dilihat juga ilustrasinya seperti di bawah ini. Terus keterangannya tidak berlaku hukum komutatif pada GOFZ dan FOGZ. Selanjutnya ada limit. Diketahui daerah D pada bidang Z dan titik Z0 terletak di dalam D atau pada batas D. Misalkan fungsi W sama dengan FZ terdefinisi pada D kecuali di Z0 apabila titik Z bergerak mendekati titik Z0 melalui setiap lengkungan sebarangka dan mengakibatkan nilai FZ bergerak mendekati suatu nilai tertentu yaitu W0 pada bidang W, maka dikatakan limit FZ adalah W0 untuk Z mendekati Z0. Ditulis limit FZ sama dengan W0 dengan Z mendekati Z0. Definisi, misalkan fungsi W sama dengan FZ terdefinisi pada daerah D kecuali di Z0, titik Z0 di dalam D atau pada batas D. Limit FZ adalah W0 untuk Z mendekati Z0 jika untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat delta lebih dari 0 sedemikian sehingga nilai mutlak FZ dikurang W0 kurang dari epsilon apabila nilai mutlak Z dikurang Z0 kurang dari delta lebih dari 0. Ditulis limit FZ sama dengan W0 dengan Z mendekati Z0.
perlu diperhatikan bahwa yang pertama titik Z0 adalah titik limit domain fungsi f, yang kedua titik Z menuju Z0 melalui sebarang lengkungan K, artinya Z menuju Z0 dari segala arah. Yang ketiga, apabila Z menuju Z0 melalui dua lengkungan yang berbeda mengakibatkan FZ menuju dua nilai yang berbeda, maka limit fungsi f tersebut tidak ada untuk Z mendekati Z0. Teorema limit yang pertama, jika fungsi f mempunyai limit untuk Z menuju Z0, maka nilai limitnya tunggal. Buktinya bisa dilihat di PowerPoint. Teorema yang kedua yaitu misalkan Z sama dengan X dan Y sama dengan X ditambah I kali Y, dan FZ sama dengan U ditambah I kali V dengan domain D titik Z0 sama dengan X0 dan Y0 sama dengan X0 ditambah I dikali Y0 di dalam D atau batas D, maka limit FZ sama dengan X0 ditambah I dikali Y0 dengan Z mendekati Z0 jika dan hanya jika limit U sama dengan X0 dengan Z mendekati Z0 dan limit V sama dengan Y0 dengan Z mendekati Z0. Teorema yang ketiga, misalkan fungsi f dan g limitnya ada, maka limit fz sama dengan a dan limit g z sama dengan b, maka yang pertama limit fz ditambah gz sama dengan a plus b untuk z mendekati z0, yang kedua limit fz dikali gz sama dengan a dikali b untuk z mendekati z0, yang ketiga limit fz dibagi gz sama dengan a dibagi b untuk z mendekati z0. Kekontinuan fungsi, definisi, misalkan fungsi fz terdefinisi di D pada bidang Z dan titik Z0 terletak pada interior D, fungsi fz dikatakan kontinu di Z0 jika untuk Z menuju Z0 maka limit fz sama dengan fz0. Jadi ada 3 syarat fungsi fz kontinu di Z0, yaitu yang pertama fz0 ada, limit fz sama dengan fz0. Fungsi fz dikatakan kontinu pada suatu daerah R jika fz kontinu pada setiap titik pada daerah R tersebut. Selanjutnya teorema 4, jika FZ sama dengan U ditambah I dikali V, FZ terdefinisi di setiap titik pada daerah R dan Z0 sama dengan X0 ditambah I kali Y0 titik di dalam R, maka fungsi FZ kontinu di Z0 jika dan hanya jika U dan V masing-masing kontinu di X0 dan Y0. Selanjutnya yaitu teorema 5. Andaikan Fz dan Gz kontinu di Z0, maka masing-masing fungsi yang pertama yaitu Fz plus Gz, 2Fz dikali Gz, 3 Fz dibagi Gz atau Gz tidak sama dengan 0, yang keempat F Gz yaitu F kontinu di Gz0, kontinu di Gz0. Contoh yang pertama yaitu fungsi Fz sama dengan, yang pertama Z kuadrat plus 4 per Z min 2I, atau Z tidak sama dengan 2I, lalu 3 plus 4Z dikali Z sama dengan 2I, apakah kontinu di 2I? Jawabannya yaitu F dikali 2I sama dengan F2I sama dengan 3 plus 4 dikali 2I sama dengan 3 plus 8I. Sedangkan untuk Z mendekati 2I, limit Fz sama dengan Z plus 2I, sehingga limit Z menuju 2I, Fz tidak sama dengan F2I. Jadi Fz discontinue di Z sama dengan 2I. Lalu bab 3 turunan. Definisi turunan yaitu diberikan fungsi f yang didefinisikan pada D dan Z0, elemen dari D, jika diketahui nilai limit Z menuju Z0, Fz min Fz0 per Z min Z0 ada, maka nilai limit ini dinamakan turunan atau derivatif fungsi f di titik Z0, dinotasikan dengan f aksen Z0. Lalu jika f aksen Z0 ada, maka f dikatakan terdiferensial atau diferensiabel di Z0, dengan kata lain, f aksen Z0 sama dengan limit delta Z menuju 0, delta F per delta Z sama dengan limit delta Z menuju 0, 0 plus delta Z dikurang Z0 per delta Z. Lalu jika F terdiferensial di semua titik pada D, maka F terdiferensial pada D. Lalu ada contoh 3.1.1, buktikan Fz sama dengan Z2 terdiferensial di seluruh bilangan kompleks. Buktinya yaitu ditinjau seberang titik Z0, elemen dari bilangan kompleks, F aksen Z0 sama dengan limit Z0, Fz dikurang Fz0 sama dengan limit Z menuju Z0, Z kuadrat min Z0 kuadrat per Z min Z0. Sama dengan limit Z menuju Z0, Z plus Z0 dikali Z min Z0 per Z min Z0. Sama dengan 2Z0.
Lalu ada teorema 3.1. Jika f fungsi bilangan kompleks dan f aksen Z0 ada, maka f kontinu di Z0. Buktinya yaitu diketahui f aksen Z0 ada, akan dibuktikan f kontinu di Z0 atau limit Z menuju Z0, Fz sama dengan Fz0. Limit Z menuju Z0, Fz sama dengan Fz0. Sama dengan limit Z menuju Z0, yaitu dalam kurung Fz min Fz0 per delta Z dikali Z min Z0. Sama dengan limit Z menuju Z0, Fz min Fz0 per delta Z dikali limit Z menuju Z0 dikali limit Z menuju Z0, Z min Z0. Sama dengan F aksen Z dikali 0, sama dengan 0. Limit Z menuju Z0, Fz0 sama dengan limit Z menuju Z0, Fz0 sama dengan Fz0, sehingga dengan kata lain F kontinu di Z0. 3.2 syarat Cauchy-Riemann. Syarat yang diperlukan agar fungsi F terdiferensial di Z0 sama dengan X0 plus Y0 adalah syarat Cauchy-Riemann yang menghubungkan derivatif-derivatif parsial tingkat pertama dari fungsi bagian real dan fungsi bagian imajiner dari F. Teorema 3.2.1, syarat Cauchy-Riemann. Jika Fz sama dengan U dikali XY plus IV dikali XY, terdiferensial di Z0 sama dengan X0 plus Y0, maka U XY dan V XY mempunyai derivatif parsial pertama di X0, Y0, dan di titik ini dipenuhi persamaan Cauchy-Riemann. Do U per do X sama dengan do V per do Y, dan do U per do Y sama dengan min do V per do X. Derivatif F di Z0 dapat dinyatakan dengan F aksen Z0 sama dengan UX X0 Y0 plus IVX X0 Y0. Jika persamaan CR tidak dipenuhi di X0 Y0, maka Fz sama dengan U dikali XY plus IV XY tidak terdiferensial di Z0 sama dengan X0 plus Y0. Contoh yang 3.2.1 yaitu buktikan Fz sama dengan mutlak dari Z kuadrat terdiferensial di seluruh Z tidak sama dengan 0. Buktinya itu F aksen Z sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat, sehingga U dikali XY sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat, V dikali XY sama dengan 0. Persamaan Cauchy-Riemann-nya yaitu do U per do X sama dengan 2X, dan do U per do Y sama dengan 2Y. Itu persamaan yang pertama, yaitu do U per do X sama dengan do U per do Y 2X sama dengan 0. Persamaan yang kedua yaitu do U per do Y sama dengan min do V per dx. Dari persamaan 1 dan 2 tidak dipenuhi jika X tidak sama dengan 0 atau Y tidak sama dengan 0. Jadi pasif F tidak terdiferensial di Z tidak sama dengan 0. Selanjutnya yaitu syarat Cauchy-Riemann pada koordinat kutub. Jika Fz sama dengan U kali X, Y dapat diilustrasikan dalam koordinat kartesius, maka dengan menggunakan hubungan X sama dengan R cosi dan Y sama dengan R sin si, diperoleh Z sama dengan R cosi ditambah I sin si. Sehingga Fz sama dengan U kali R, si ditambah IV dikali R, si dalam sistem koordinat kutub. Teorema 3.3.1, jika Fz sama dengan U R si ditambah IV R si terdiferensial dan kontinu pada suatu sekitar R0, C0, dan jika dalam sekitar tersebut UR, UC, VR, dan VC ada dan kontinu di R0 dan C0 dan dipenuhi Cauchy-Riemann, yaitu do U per do R sama dengan 1 per R dikali do V per do C, dan do V per do R sama dengan min 1 per R dikali do U per do C. Maka F aksen Z ada di Z sama dengan Z0, dan F aksen Z sama dengan cosi 0 dikurang I sin si 0 dikali UR dikali R 0, si 0 ditambah IVR dikali R 0, si 0. Kemudian contoh 3.31 yaitu diketahui F Z sama dengan Z pangkat min 3. Tentukan F aksen Z dalam bentuk koordinat kutub. Di mana bisa dilihat di PPT cara menyelesaikannya, sehingga jadi Fz sama dengan Z pangkat min 3 terdiferensial untuk Z tidak sama dengan 0. Dengan demikian F aksen Z dalam koordinat kutub adalah F aksen Z sama dengan cosi min I sin si dikali min 3 R pangkat 4 cos 3 si ditambah I 3 kali R pangkat 4 sin 3 si sama dengan cis min si dikali min 3 R pangkat min 4 di cis dikali 3 si.
Kemudian 3.4 aturan pendiferensialan. Jika FZ, GZ, dan HZ adalah fungsi-fungsi kompleks serta F aksen Z, G aksen Z, dan H aksen Z ada, maka berlaku rumus-rumus yang bisa kalian di PPT tersebut. Kemudian ada fungsi harmonik dan sekawan harmonik. FZ sama dengan U dikali X-nya ditambah IV kali X-nya analitik pada D, maka U dan V mempunyai derivatif parsial di semua orde yang kontinu pada D. Jadi dalam D berlaku Cauchy-Riemann UX sama dengan VY dan UY sama dengan min VX. Karena derivatif parsial dari U dan V kontinu dalam D, maka berlaku VX ya sama dengan VYX. Jika dalam UX sama dengan VX, VY dan UY sama dengan min VX diderivatifkan parsial terhadap X dan Y, maka untuk setiap X, Y, elemen D berlaku UXS ditambah UYY sama dengan 0 dan VXS tambah VYY sama dengan 0. Jika F analitik pada D, maka U dan V pada D memenuhi persamaan diferensial Laplace dalam dua dimensi. Do kuadrat C per do X kuadrat ditambah do kuadrat C per do Y kuadrat sama dengan 0. U dan V di mana FZ sama dengan UXY ditambah IVXY analitik pada suatu domain, maka FZ harmonik pada domain tersebut. Dua fungsi U dan V sedemikian sehingga FZ sama dengan UXY ditambah IVXY analitik dalam suatu domain dinamakan dua fungsi yang harmonik konjugat dalam domain itu. Contohnya misalkan UXY sama dengan X kuadrat min Y kuadrat dan VXY sama dengan 2X, apakah U dan V fungsi harmonik? Penyelesaiannya bisa kalian lihat di mana U dan V tersebut memenuhi persamaan Laplace, maka U dan V adalah fungsi harmonik. Misalkan V sama dengan X kuadrat min Y kuadrat dikuadratkan, apakah fungsi tersebut harmonik? Jika ya, tentukan fungsi analitik sekawan dari FZ sama dengan UXY ditambah IVXY. Penyelesaiannya akan diselidiki apakah V merupakan fungsi harmonik atau bukan. Bisa dilihat dan hasil tapi tidak memenuhi persamaan Laplace, yaitu VXS ditambah VY sama dengan 8X kuadrat tambah 8Y kuadrat sama dengan 8 dikali X kuadrat tambah Y kuadrat tidak sama dengan 0. Jadi V bukanlah fungsi harmonik. Oke, lanjut. Di sini kita bakalan ngebahas fungsi dasar. Yang pertama ada fungsi eksponensial, yang kedua ada fungsi logaritma, yang ketiga ada fungsi trigonometri dan hiperbolik. Next. Oke, pertama fungsi eksponensial. Fungsi eksponensial pada bilangan kompleks merupakan perluasan dari fungsi eksponen pada bilangan real. Perlu diketahui rumus Euler, E pangkat I sama dengan cos Y ditambah I sin Y. Ini didapatkan dari deret Maclaurin. Sehingga jika Z sama dengan X ditambah I, maka E pangkat Z sama dengan E pangkat X ditambah I. Sama dengan E dikali X dikali E pangkat X dikali E pangkat I sama dengan E pangkat X dikali cos Y ditambah I sin Y. Sifat-sifat fungsi eksponensial bisa dilihat. Next. Fungsi eksponensial di sini ada bentuk khususnya. Yang pertama, jika Z sama dengan bilangan real, maka EZ sama dengan EX. Jika Z sama dengan IY, yang dimana Z itu bilangan imajiner, maka EZ sama dengan cos Y ditambah I sin Y. Dan yang terakhir, jika Z sama dengan X ditambah IY, di mana ini bentuk kompleks, maka EZ sama dengan EX dikali cos Y ditambah I sin Y. Contoh soalnya, hitunglah EZ dalam bentuk U ditambah IV, U ditambah IV dan nilai mutlak dari EZ. Z sama dengan 3. Jawab. Z sama dengan 3 plus PI. EZ sama dengan 3 pangkat 3 plus PI sama dengan 3 dikali cos Pi ditambah I sin Pi sama dengan 20,085 ditambah 0I sama dengan negatif 20,085. Terus yang harus kita cari EZ, nilai mutlak dari EZ sama dengan 20,085. Next. Di sini ada fungsi logaritma. Fungsi logaritma pada variabel kompleks didasari oleh bagaimana menyelesaikan persamaan E pangkat W sama dengan Z dengan W dan Z bilangan kompleks. Sifat-sifat fungsi logaritmanya dapat dilihat di PPT. Next. Fungsi logaritma memiliki bentuk khusus. Yang pertama itu ada E pangkat W sama dengan Z, di mana W sama dengan ln Z. Di yang Z-nya itu tidak sama dengan 0. Nilai mutlak dari E pangkat W sama dengan nilai mutlak dari E pangkat U ditambah IV sama dengan E pangkat U sama dengan nilai mutlak dari Z. Dan argumen
argumen dikali E dipangkatin U ditambah IV sama dengan V sama dengan argumen Z sama dengan theta. Akibatnya, W sama dengan U ditambah IV sama dengan len Z. Atau len Z sama dengan len nilai mutlak dari Z ditambah I ditambah dikali argumen Z. Yang dimana untuk mendapatkan nilai utama. Dan untuk mendapatkan nilai lainnya, yaitu len Z sama dengan len, len dikali nilai mutlak dari Z ditambah I dikali argumen Z ditambah kurang 2 dikali N dikali Pi. Untuk contoh soalnya, misalkan Z sama dengan negatif 1 dikurang negatif 3I, tentukan penyelesaian dari E pangkat W sama dengan Z. Jawab, karena Z sama dengan negatif 1 dikurang negatif 3I, maka R sama dengan akar dari negatif 1 kuadrat ditambah negatif akar 3 kuadrat sama dengan 2. Untuk cari tetanya itu berarti arkes tangen negatif akar 3 dibagi negatif 3, dibagi negatif 1 sama dengan negatif 2 pi per 3. Sehingga len Z sama dengan len R plus I kali theta sama dengan len 2 ditambah I dikali negatif 2 pi per 3, yaitu nilai utama. Untuk nilai lainnya berarti len Z sama dengan 2. Len Z sama dengan len 2 ditambah I dikali negatif 2 pi per 3 ditambah 2N per 2N dikali pi. Next. Terakhir ada fungsi trigonometri dan hiperbolik. Dari rumus Euler didapatkan E pangkat IZ sama dengan cos X ditambah I sin X. Lanjut, yang E pangkat negatif IX sama dengan cos X dikurang I sin X. Cos X sama dengan 1/2 dikali E pangkat IX ditambah E pangkat I negatif IX. Sin X sama dengan 1/2I dikali E pangkat IX dikurang E dikali negatif IX. Untuk definisinya didapatkan cos hiperbolik Y sama dengan 1/2 dikali E pangkat Y ditambah E pangkat negatif Y. Untuk sin hiperbolik Y sama dengan 1/2 dikali E pangkat Y dikurang E dipangkatin negatif Y. Next. Untuk fungsi trigonometri dan hiperbolik, di sini udah ada contoh soalnya. Buktikan turunan sin Z adalah cos Z. Jawab. Turunan dari sin Z sama dengan turunan dari 1/2I dikali dalam kurung E pangkat IZ dikurang E pangkat negatif IZ. Sama dengan 1/2I IE pangkat IZ dikurang negatif 1 dikali E dipangkatin negatif IZ. Sama dengan 1/2 dikali dalam kurung E dipangkatin IZ ditambah E pangkat negatif IZ yang menghasilkan cos Z. Next. Ya, selanjutnya pembahasan integral kompleks yang dimana terdapat fungsi kompleks dari variabel real, lintasan, integrasi garis, dan integral lintasan kompleks. Oke, yang pertama ada fungsi kompleks dari variabel real, itu definisinya misalkan ft adalah fungsi kompleks dari variabel real t, ditulis sebagai ft sama dengan ut ditambah i vt dengan ut dan vt adalah fungsi real. Nah, jika ut dan vt ini kontinu pada interval tertutup, maka a kurang dari sama dengan t dan t kurang dari sama dengan b. Maka bisa dilihat batas bawah a dan batas atas b f t dt sama dengan integral batas bawah a kemudian batas atas b ut dt plus i integral batas bawah a dengan b vt dt. Nah, kemudian di sini ada sifat-sifatnya bisa disimak di PPT. Kemudian terdapat lintasan yang dimana definisinya itu kurva di bidang datar merupakan kurva mulus atau biasa disebut dengan smooth curve. Dan hanya jika kurva tersebut dapat dinyatakan dengan dua fungsi bernilai real, yaitu X sama dengan GT dan Y sama dengan HT, yang dimana T ini kurang dari sama dengan beta, dan serta T ini lebih besar dari alfa, dan sedemikian sehingga dx per dt sama dengan G aksen T, G turunan T, dan dy per dt sama dengan H aksen T, dan
ada dan kontinu dalam interval T kurang dari sama dengan beta serta T ini lebih besar daripada alfa. Nah, kemudian di sini terdapat contoh kurva dengan bentuk paramentik X sama dengan cos T dan Y-nya itu sama dengan 2 sin T, yang dimana T-nya ini kurang dari 3pi/2 dan T-nya lebih besar daripada 0 itu merupakan kurva mulus. Nah, jika C merupakan kurva mulus dengan bentuk paramentik yang tadi disebutkan, nah maka itu titik pada C yang berpadatan itu dengan T sama dengan alfa disebut dengan titik awal C. Nah, sedangkan titik pada C yang berpadanan dengan T sama dengan beta itu disebut titik akhir C. Nah, C ini disebut dengan lintasan. Nah, di sini terdapat catatan bisa dilihat di PPT ya, disimak. Selanjutnya integrasi garis yang definisinya misalkan kurva mulus disajikan dengan X sama dengan GT, Y sama dengan HT, yang dimana T ini kurang dari sama dengan B dan T-nya juga lebih besar dari sama dengan A, dan yang dimana GT dan HT-nya ini kontinu. Nah, di sini kontinu tersebut itu kurva C mempunyai arah dari titik awal A, GA, dan HA. Yang dimana ke titik akhirnya itu yang B, itu titiknya GB, HB. Dan P-nya itu X, Y, suatu fungsi yang terdefinisikan di C. Nah, selanjutnya di sini integral lintasan kompleks, yang dimana definisinya diberikan fungsi Fz sama dengan Ux, Y, plus IV X, Y dengan U dan V, fungsi dari T dengan kontinu sepotong-sepotong pada eh, T kurang dari sama dengan B dan T kurang lebih besar daripada A, integral fungsi Fz sepanjang lintasan C dengan arah dari Z sama dengan alfa sampai Z sama dengan beta adalah bisa dilihat di PPT. Kemudian terdapat sifat-sifat dari integral lintasan kompleks itu bisa disimak di PPT. Nah, sekian dari kelompok kami. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.